Dan saya Cindy Gonzales Yanturi dari 11 Miasa. Kami akan mempresentasikan tentang pembentukan fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya. Minyak bumi berasal dari bahasa Latin petrus yang berarti batu dan oleum yang berarti minyak. Minyak bumi adalah benda cair yang kental, berwarna gelap yang biasanya terdapat jauh di bawah permukaan bumi. Minyak bumi ada yang berasal dari zat organik dan zat anorganik. Zat organik penyusun minyak bumi biasanya berasal dari pelapukan fosil-fosil limbah tumbuh-tumbuhan dan hewan pada zaman jutaan tahun silam. Organisme tersebut kemudian dibisukan oleh mikroorganisme lalu terpendam dalam lapisan kulit bumi. Teknik pemisahan minyak bumi. Proses pemisahan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya dimulai dengan destilasi bertingkat. Kemudian cracking. Setelah dilakukan cracking, tahapan selanjutnya adalah reforming dengan menggunakan katalis dan pemanas. Tahap berikutnya adalah polimerisasi dan dilanjutkan dengan treating dan structure blending. Yang pertama, distilasi atau penyaringan. Distilasi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Yang kedua, cracking. Cracking adalah pemisahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Yang ketiga, reforming. Reforming adalah pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi mutu lebih baik dengan menggunakan katalis dan pemanas. Yang keempat, polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar, seperti penggabungan senyawa isobutana dengan senyawa isobutana, isoktana yaitu berkualitas tinggi. Yang kelima, treating. Treating adalah proses penguraian minyak bumi dari pengotor-pengotornya. Yang keenam, blending. Blending adalah pencampuran satu zat aditif supaya kualitas sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Fraksi-fraksi minyak bumi beserta kegunaannya dalam kehidupan manusia. Yang pertama, gas. Gas memiliki jumlah atom karbon C1 dikondisi 4 dengan titik didih lebih kecil dari 30 derajat Celcius. Gas biasa digunakan sebagai gas LPG dan produk minyak. Yang kedua, petroleum ether dengan memiliki jumlah atom karbon C5 kurang C6 yang memiliki titik didih 30 derajat sampai 60 derajat Celcius. Petroleum ether digunakan sebagai kimia di laboratorium, yaitu sebagai pelarut nonpolar dan pembersih. Yang ketiga, liklonin atau nafta memiliki jumlah atom karbon C6 kurang C7 dengan titik didih 60 sampai 100 derajat Celcius. Liklonin atau nafta digunakan sebagai pelarut nonpolar dan zat aditif bensin. Yang keempat, ada bensin atau gasolin memiliki jumlah atom karbon C7 atau heptana dengan titik didih 40 derajat sampai 200 derajat Celcius. Bensin atau gasolin digunakan sebagai bahan bakar kompor serta bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kelima, ada solar dengan jumlah atom karbon C12 dan titik didih 250 derajat sampai 400 derajat Celcius. Digunakan sebagai bahan mesin diesel, yaitu untuk menunjang pemanfaatan mesin-mesin di perusahaan. Yang keenam, oli. Oli adalah cairan dari hasil penyulingan minyak bumi yang bermanfaat sebagai pelumas atau pendingin khususnya kendaraan bermotor. Yang ketujuh, residu. Residu merupakan cairan kental berwarna hitam yang memiliki jumlah atom karbon lebih besar C70 dengan titik didih lebih besar dari 500 derajat Celcius. Residu digunakan sebagai lilin, parafin, dan aspal. Berikut adalah mekanisme yang terjadi saat pengambilan minyak mentah dari dalam bumi. Minyak mentah kemudian ditampung dalam sebuah tangki, kemudian akan dilakukan proses destilasi. Dari tangki minyak mentah, minyak bumi kemudian dialihkan menuju boiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Demikian hasil presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dah.